Tuhan, kami tahu kalau tidak ada kasih-Mu, tidak ada yang bisa meyakinkan kami bahwa kasih itu masih ada. Sore ini hamba berdoa buat setiap kami, tanpa terkecuali. Beri kami hati yang sungguh bisa mengenali pertama-tama hati-Mu, tapi juga hati kami sendiri. Karena kami sadar seringkali kami adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa kami dan apa yang sebenarnya ada di dalam kami. Tuhan, hamba berdoa, sungguh hari ini buka mata rohani kami. Celikkan ya Tuhan, buat anak-anak-Mu mengerti. Roh Kudus, Engkau wahyukan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam nama Tuhan Yesus dan ubah hidup dan hati kami hari ini. Sampaikan pesan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, saya benci roh agamawi, saya suka kekristenan sejati. Oke, kemarin saya jalan muter gedung ini, dan kemudian saya dengan Pak Sugi dan Bu Don, saya rasa kemarin ya. Saya muter, lalu kemudian waktu saya sampai di ujung sebelah sana di luar, saya lihat satu truk tronton lagi nurunkan sesuatu. Saya diberitahu bahwa itu gulungan kabel, banyak sekali. Dan nurunkannya pun mesti pakai katrol tertentu, saudara. Saya diberitahu bahwa kabel-kabel itu adalah sebagian dari kabel yang kita beli hanya untuk mengalirkan satu power diesel genset di sana sampai ke tempat ini. Dan saya diberitahu bahwa harga kabel itu 1 miliar. Jadi saya penasaran, pengen tahu kabel 1 miliar. Mumpung belum ditanam, saya ke sana, saya pegang-pegang. 1 miliar. Saudara, pada waktu saya lihat itu, satu yang kemudian tiba-tiba nyentak di hati saya, bahwa sebenarnya hidup kita ini seperti kabel itu. Ada suatu kekuatan Tuhan, power Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya Tuhan ingin bagikan, salurkan, distribusikan untuk berbagai macam ragam fungsi kehidupan. Kelak ketika gensetnya itu dinyalakan di sana, maka powernya akan menghidupkan semua listrik di gedung ini, semua sound systemnya, semua AC-nya, LCD, kamera-kamera kita, semua alat musik kita, hidup semuanya. Tapi kalau itu power yang di luar sana tidak ada koneksinya dengan baik dengan apa yang di dalam sini, maka tidak ada gunanya. Saya berpikir begini, kenapa kita mesti bayar 1 miliar hanya untuk kabel? Kenapa kita mesti bayar 1 miliar? Kenapa sih kita nggak bisa bayar yang harga katakanlah 10 juta saja? Kenapa mesti 1 miliar? Mesti terlalu banyak nolnya di belakang. Ternyata nilai itu, mahalnya itu, oleh karena sebuah kebutuhan, permintaan, requirement-nya begitu. Tidak bisa kekuatan yang besar itu disalurkan lewat kabel-kabel yang kecil yang tidak punya kekuatan untuk menyalurkan. Kabel itu bukan sumber powernya, sama sekali bukan. Kabel itu bukan pusat daripada power yang sebenarnya. Dia cuma saluran. Tapi saluran dengan saluran ternyata berbeda. Di belakang saya ini ada juga kabel. Tapi kalau ini yang dipakai untuk menghantar power yang gede, menurut saya ini terbakar. Apalagi kabel yang di TV yang kecil itu, dalam sekejap dia hangus tanpa bekas. Mahalnya itu oleh karena dibutuhkan suatu kriteria tertentu, mengimbangi kekuatan besar yang ada
dan yang sedang akan disalurkan. Kenapa hari ini saya minta semua pemimpin hadir? Kenapa hari ini saya minta semua pelayan hadir? Sebab tidak sampai 1 bulan atau 3 minggu maksimal dari sekarang, kita akan dedikasikan gedung ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu tempat ini masih berupa tanah, Ibu Nani berdoa untuk tanah ini. Dia datang dengan rombongan, bukan karena saya minta. Tuhan suruh dia datang dan mendoakan kita. Sebagian teman mungkin saya harap masih ingat, dia diperintah Tuhan untuk mengajak kita marching muter akan tanah ini, sambil sorak-sorai nyanyi. Saya masih ingat ada Pak Victor dan Pak Hengki di depan, tapi di ujung sana banyak orang berkerumun nonton kita, dan tiba-tiba mereka bisa berbelok arah ke tengah jalannya. Siapapun saudara, kalau kita suruh jalan sambil nyanyi, teriak-teriak di lapangan begini, dan terbuka banget di sana banyak orang, bagaimanapun lah, kecuali kita tidak punya rasa malu lagi, tentu itu perasaan sangat tidak nyaman. Dan saya masih ingat Pak Timotius sembunyi di belakang punggung saya, karena dia sebetulnya juga tidak terlalu happy ditonton orang lagi nyanyi muter-muter. Mungkin kredibilitasnya sebagai pengusaha akan hancur, karena dipikir pasti lagi stres, saudara. Saya masih ingat kok banyak kejadian yang saya masih ingat. Saya belum terlalu tua untuk melupakan banyak hal, walaupun ada banyak hal yang sebetulnya ingin saya lupakan. Lalu kemudian beliau berkata begini, dia melihat bahwa gereja ini seperti saluran air yang besar sekali. Dan dia lihat sumbernya itu dari tahta surga, dan kita ini seperti saluran yang gede sekali. Dan begitu itu dibuka kerannya di surga, dari tempat ini akan dipancarkan begitu banyak hal yang besarnya luar biasa. Nah, lalu kemudian beliau juga berkata, gedung ini akan dibangun dan dipakai tidak akan terlalu lama, sebab Yesus akan segera datang yang kedua kali. Tidak ada penjelasan berapa lama, menurut saya 20 tahun juga singkat banget, ya toh? Kalau 200 tahun pemakaiannya itu lama, 20 tahun juga menurut saya singkat. Tapi sebetulnya yang hari ini kenapa saya minta semua Anda mendengarkan ini? Karena tiba-tiba saya sadar sesuatu, bahwa nanti 3 minggu dari sekarang, pada waktu gedung ini didedikasikan untuk Tuhan, memang secara prakteknya kita sudah sering pakai, dan bukankah dalam 3 minggu terakhir ini sudah kita pakai kebaktian rutin di sini? Tetapi sesuatu yang kemudian dideklarasikan di depan Tuhan, itu pasti akan punya akibat yang berbeda sekali. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah jadi kabel yang memadai untuk suatu kekuatan besar disalurkan lewat kehidupan kita? Bukan hanya gereja sebagai keseluruhan, tapi setiap departemen, setiap pelayanan, setiap mesbah keluarga, setiap individu, setiap pribadi, setiap pelayan Tuhannya. Apakah kita memang sudah jadi kabel seperti yang diminta, sehingga pada waktu Tuhan itu menyatakan kekuatannya dengan cara yang luar biasa, tidak menghanguskan kita dan membakar? Kita beri tepuk tangan untuk Odi. Dia orang paling rohani di dunia hari ini. Dia tahu yang terbaik, saudara. Ini baru gereja. Ini baru gereja. My goodness. Sebab kalau kita tidak siap, saya khawatir akan ada unsur elemen bagian dari ministry ini yang tiba-tiba tidak tahan dan tiba-tiba hangus terbakar. Dan pagi ketika saya merenungkan itu, saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin coba katakan? Dan Tuhan berkata begini, ingatkan semua kita, ingatkan semua anak-anakku, ingatkan semua pelayanku,
bahwa kabel-kabel itu sebetulnya apa? Hati kita. Itu bukan skill, itu bukan keterampilan di luar, tapi sesuatu yang di dalam kita. Nah, malam ini, ayo buka firman. Kita nggak usah tergesa-gesa, kita santai saja. Anda nanti malam akan dapat makan di rumah masing-masing. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Saya kehilangan seseorang yang biasa duduk di situ. Pak Umar sudah mendahului kita. Dia menikmati surga dan jauh lebih glorious dari tempat ini. Tapi saya kehilangan seseorang dengan baju putih, tangan panjang, duduk di situ. Alright. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Lihat mulai ayat yang ke-4. Judulnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Pemberitaan firman itu kalau dengan tanda akan powerful sekali. Saudara yang ikut kebaktian anak raja hari Kamis yang lalu, Anda tahu kesaksian ini. Ada satu ibu dari luar kota. Saya waktu khotbah dia di depan sendiri. Beliau pakai jilbab, saudara. Dan begitu bersaksi, dia maju pertama kali. Dia cerita, dia ngomong dalam bahasa Jawa. Dia itu mengidap penyakit tumor di kandungannya. Perutnya itu besar seperti orang hamil 7 bulan, dia bilang. Dia bilang sapinya sudah habis dijual, kambingnya habis dijual, ayamnya, entoknya habis dijual semua. Untuk berobat. Tidak ada akibatnya apa-apa. Datang pertama kali kebaktian anak raja waktu yang lalu, dia tidak ngalami apa-apa. Cuman dia dengar mesti doa kepada Tuhan Yesus. Pulang dari acara kebaktian masih dengan perut gede. Di rumah dia berkata, aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang, bukan karena mimpi loh, aku lihat dengan mata sendiri. Dia berkata didatangi orang dengan jenggot seperti ini, pakaiannya putih. Dia dipeluk dan selesai dipeluk, orang itu hilang dan tumornya hilang kempes, saudara. Luar biasa. Nari di sini, saudara. Itu ajaib sekali. Orang memberitakan firman dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan. Anda lihat powernya luar biasa. Amen, saudara. Tuhan luar biasa. Teruskan lagi. Rupanya Filipus mengalami hal yang sama. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, sekarang perhatikan apa yang kemudian terjadi. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar
bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang itu lahir baru, Anda harus mengerti, tidak serta-merta hidup orang itu total berubah dan bekas lamanya hilang sama sekali. Yang diubah Tuhan total, pertama-tama itu rohnya. Nah, biasanya ketika orang lahir baru, ada sebuah perubahan hidup yang cukup signifikan, yang gede sekali. Tetapi kelemahan, semua bawaan, watak dan sebagainya, itu tidak otomatis hilang semuanya. Simon, Alkitab berkata, kedua rasul mengatakan, kamu tidak ada hak dan bagian dalam perkara itu. Dia berdoa, dia kepingin, dia menjerit, dia bahkan mau beli. Dia mau beli apa sih? Sebetulnya kalau kita lihat positifnya, dia ingin menjadi kabel. Dia melihat rasul-rasul itu, ketika menumpangkan tangan, orang itu penuh dengan Roh Kudus. Itu kan kabel. Kalau kabel itu dari genset ditarik, Anda tempelkan kemanapun, maka akan menghasilkan sesuatu. Teriakan Simon ini adalah teriakan untuk menjadi kabel. Pengen berkata, aku ini pengen jadi saluran kayak kalian. Tetapi dijawab, kamu tidak ada hak, kamu tidak dapat bagian dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Berarti untuk orang itu bisa menjadi kabelnya Tuhan. Kalau kita ingin menjadi saluran buat powernya Tuhan dialirkan, maka yang diurus pertama kali adalah luruskan hatimu. Dan ini sebetulnya hal yang paling dasar dan harus diulang terus sampai kelak kita mati. Ingatkan diri kita senantiasa, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan bahkan kalau saya berani berkata, ilmu hati ini sebetulnya ilmu raja-raja. Saul ketika sebelum diurapi sebagai raja, Alkitab mengatakan, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Daud dipilih Tuhan karena Tuhan berkata, manusia melihat yang di depan mata, aku melihat hati. Dan bukankah Daud juga memberikan nasihat kepada anaknya Salomo yang berkata, learn it by heart, belajarlah dengan hati.
3 minggu lagi, tempat ini akan didedikasikan. Sesuatu yang sudah dibawa ke Tuhan, efeknya akan berbeda. Kalau Anda main drama, ada general repetisi. Malam sebelumnya ada general repetisi. Itu seperti sebuah mencoba, seperti apa toh? Selama sekian minggu ini, tidak lebih sebuah general repetisi. Tidak dinilai secara final. Tapi pada hari hanya, ketika itu tampil, itulah yang final, yang tidak bisa diulang lagi. Saya belajar dari peristiwa Simon ini. Ada satu kondisi hidup dan hati kita yang Anda mesti waspada itu begini. Bahwa ternyata setiap orang itu butuh pengakuan. Kalau saudara berkata, oh saya nggak butuh pengakuan kok. Semuanya terserah, mau dikatakan baik atau tidak baik. Jangan bohongi dirimu sendiri. Siapapun kita, manusia kita ini, butuh yang namanya pengakuan. Butuh yang namanya dihargai. Butuh yang namanya orang memberikan pujian atau penghargaan. Nah, itu dasarnya. Tapi ketika kemudian orang itu mulai berprestasi, orang itu merasa dia menghasilkan sesuatu, maka orang itu bukan lagi butuh dihargai. Dia menuntut penghargaan. Yang di sini sudah salah. Kalau itu kebutuhan saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Itu manusiawi sekali. Seharusnya ketika engkau diberi, engkau puas, tidak diberi sangkal daging. Tapi biasanya ketika orang merasa dia berprestasi, ketika orang merasa dia bisa melakukan sesuatu, ketika orang merasa dia bisa berbuat sesuatu lebih dari orang lain, dia mulai menuntut untuk dihargai. Dan ketika orang itu begitu sering dihargai orang lain, orang itu akhirnya ketagihan untuk dihormati dan dihargai. Itu sudah parahnya luar biasa. Itu dasarnya. Kalau sudah mulai muncul penuntutan dari kita, kalau sudah muncul sampai ketagihan dengan penghormatan, saudara sudah bengkok hatimu dan tidak lurus di hadapan Tuhan. Simon ini tadinya orang yang menjadi sentral perhatian orang di kota itu. Dengan sihirnya dia menakjubkan banyak orang. Seluruh kota ikut dia. Tiba-tiba muncul satu orang lagi, diusir semua roh dalam dirinya, dibuat mujizat yang lebih spektakuler. Dalam sekejap, dari orang yang jadi pusat perhatian, tiba-tiba bergeser. Dan di situ akhirnya memang dia percaya, dia dibaptis. Tapi kebutuhan untuk dihargainya tidak hilang dalam hidupnya. Saudara, kalau Anda dan saya tidak belajar deal, berurusan dengan hati seperti itu, dan Anda tidak setiap kali menyangkal diri dan pikul salib, Anda tidak pernah akan bisa jadi kabel yang memadai untuk saluran Tuhan. Di sebuah titik tertentu, pasti terbakar. Gak kuat saudara, gak tahan. Bukan hanya kemuliaannya, Anda akan tidak tahan dengan tanggung jawabnya. Saya mau cerita dari hati ke hati dengan saudara. Sejujurnya memang kalau Anda perhatikan, 3,5 tahun lebih kita bangun gedung ini. Hampir-hampir saya tidak pernah mengumumkan kepada Anda dengan berkata kita emergency, kekurangan uang, minggu ini harus bayar berapa. Ya, Anda kan tidak pernah dengar itu. Nyaris tidak pernah dengar. Yang dulu kita sering kali buat adalah orang memberi apa-apa, kita doakan khusus. Itu saja. Cuman akhir-akhir ini kan Anda tidak pernah juga dengar, bahkan dari awal. Saya cerita, saudara doakan, kita harus minggu ini bayar sekian. Enggak pernah. Sebab toh tidak semua orang tahan
mendengar yang namanya kebutuhan. Saya teringat tahun 94. Tidak ada orang di jemaat yang ada waktu itu yang tahu bahwa dalam 2 minggu kalau sampai tidak bisa membayar bank dengan jumlah cukup besar, gedung gereja di Permata itu akan disita oleh bank. Nggak ada yang tahu. Kalau saya umumkan, saudara, kalau 2 minggu ini kita nggak bisa bayar, kita akan disita, bubar jemaat, saudara. Dan percayalah, kalau berita itu nyebar keluar, yakin saya, tidak ada satu orang pun akan datang, tidak ada satu orang Kristen pun, atau malah tidak ada satu pendeta pun akan datang ke saya berkata, Pak, saya tulungi Pak, saya ambilkan persembahan dari gereja saya. Nggak bakal, saudara. Itu mimpi di siang bolong. Menurut saya Anda akan dengar orang berkata, nayonya itu loh, saudara. Iya, makanya itu tidak semua beban bisa diceritakan. Karena komentar lebih gampang daripada ikut bayari. Ya kan? Padahal dulu, Anda ngerti, pinjaman kita di bank itu 265 juta. Saudara tahu kita mesti bayar lunasi berapa tahun? 4 tahun, hampir 5 tahun. Kita ngelunasi itu hampir 5 tahun. 265 juta. Itu sudah mau pecah kepala rasanya, saudara. Gak tahan. 6 bulan tidak bisa bayar bunga. Itu masih gedung yang Permata loh. Saya tidak ngomong Holy Stadium. Saya kemarin geli, saya bilang, dulu nih 265 kita hampir 5 tahun bayarnya. Pak Sugi teken kontrak kabel semiliar, saudara, di situ. Kabel tok. Banyak orang berkata, oh Pak, apakah itu bicara soal kemuliaan kita nggak tahan? Bukan tanggung jawabnya. Kalau hatimu nggak lurus, saudara akan cari cara dan cari jalan. Itu akan makin memperlambat dan buat jadi kisruh semuanya. Dan setelah 6 bulan tidak bisa bayar bunga, saya ditelepon sama orang bank. Dia bilang, Pak, kami dari bank. Oh ya, saya berkata. Dia bilang, Pak, gimana ini dengan bunganya? Dia bilang, ya saya tahulah. Terus dia bilang begini, Pak, mau tolong tanya ini, halus dan sopan orangnya. Gereja kira-kira bisa bayar nggak Pak ya utangnya? Oh, saya jawab dengan semangat, bisa, saya bisa bayar. Wah, syukurlah Pak kalau gitu. Cuma caranya gimana Pak? Lah itu saya tidak tahu. Lawang 6 bulan nggak bisa bayar bunga, mau pakai cara apa? Dia bilang, Pak ini nggak bisa lama loh Pak, sudah 6 bulan Bapak tidak bayar bunga sama sekali. Dalam keadaan kecepit saya ngomong begini, beri saya waktu 2 minggu, saya akan beri kata akhirnya bagaimana. Dia bilang, wah bagus Pak, terima kasih Pak. Nanti 2 minggu lagi saya telepon Bapak. Ya, tutup telepon saya panik saudara. Kenapa tidak ngomong 20 tahun? Kenapa ngomong 2 minggu? 6 bulan dan 6 bulan saya berjuang loh saudara. Saya telepon teman-teman saya di Jakarta, beberapa orang itu pemilik bank, beberapa konglomerat saya telepon, saya tebalkan muka saya. Saya bilang, Pak tolongi saya beritahu Anda, tidak satu pun nolong saya. Sampai sekarang berteman baik sih, dan saya nggak nyalain mereka, sebab Tuhan berkata gini, kowe kira kuat songgone, ngerti sih akhirnya, nggak tahan, hatimu tuh nggak bener, begitu ketekan, begitu panik, cari pertolongan orang, baru ditagih bunga bank loh saudara. Saya nggak nyalahin mereka. Sebab saya tahu Tuhan yang membuat mereka tidak kepingin kirim duit buat saya. Kalau dia kirim duit dan selesai, itu akan jadi hobi saya. Butuh duit, cari teman, telepon. Betul nggak saudara? Kenapa hari ini Tuhan mau sampaikan ini buat saudara? Sebab dalam setiap kita, setiap bagian, setiap pelayan, setiap departemen dalam skala masing-masing, Anda akan ngadepin tantangan, persoalan, kemuliaan, tanggung jawab yang lebih besar. Kuat tidak?
Anda tetap lurus tidak hatimu, atau engkau main sebetulnya, nggak tahan. Dan Tuhan berkata, yang main dan tidak tahan, nggak akan sanggup, saudara. Terbakar. Ini penting untuk menyiapkan setiap kita menjelang tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 ini. Simon dikatakan bahwa kamu tidak ada bagian sebab hatimu tidak lurus. Waktu dia kehilangan semua perhatian orang, dia ikut Filipus. Waktu Petrus dan Yohanes datang, manusia batinnya hanya ngerti, ini lebih gede kuasanya, lebih powerful, tumpangi tangan penuh roh. Dia lihat kekuatan listriknya Tuhan yang dahsyat itu, saudara. Dan dia berkata, berikan kepadaku kuasa itu. Sebetulnya yang dicari apa sih? Perhatian dan sanjungan dan pengakuan orang lagi. Ya tak? Kenapa dia kepengen power itu? Supaya apa yang dulu pernah dia nikmati, di mana orang-orang memandang ke dia dan ngikuti dia, itu kembali. Dan di sini sebetulnya tantangan buat setiap kita. Apakah pelayanan kita ini murni untuk Tuhan, atau sebetulnya di belakang itu ada keinginan untuk dihormati, diakui, dihargai, dan bahkan disanjung oleh manusia. Orang yang sibuk mencari pengakuan manusia, Anda tidak akan tahan dengan tanggung jawabnya. Saudara tahu cara Tuhan nolong? Pada waktu saya diam di kantor, nggak ngerti mesti ngapain. Beberapa orang masuk ke kantor saya siang itu, kira-kira jam 2. Saya masih ingat beberapa itu, ada Ailing yang di Kamboja, ada Suluh. Saya tahu, saya masih ingat ada Chongsang juga di situ. Di mana Chongsang sekarang? Orang paling penting di dunia pada waktu itu. Mereka berkata begini, Pak, kami mau minta izin doa di gereja. Saya dalam hati berkata, doa kok minta izin? Saya berkata, makin banyak doa makin bagus. Saya bilang nggak usah izin, doa aja. Ya Pak, tapi Tuhan nyuruh kami doa tiap malam selama 2 minggu, tiap jam 12:30 malam. Di hati ini saya ngomong gini, koyok dukun, aneh-aneh, sembahyang tengah wengi. Jujur loh saudara, sudah kecepit utang, sombongnya melekidik, kata orang Surabaya. Harusnya orang kecepit itu merendah. Ada orang mau sembahyang, tak komentari. Tapi dalam hati, di luar tetap oke, munafiknya oke. Terus terang mereka minta izin doa mulai jam 12:30 malam. Saya ngomong apa kayak dalam hati? Kayak dukun, bocah-bocah ranggenah. Nanti kalau laki perempuan sembayang, orang tuanya ngomong apa? Wis gedung meh disita, pacaran tengah wengi, pendetone edan. Terus terang ya saudara, di hati ngomongnya, di luar puji Tuhan, segumbal gitu tuh. Hati ini ya, kalau enggak didil dengan Tuhan, dia tabrak kita dengan kebenaran. Anda tidak akan pernah bisa ngerti hatimu sendiri. Berapa banyak orang yang merasa aku oke dan aku beres, sebab dia tidak pernah jujur dengan dirinya sendiri, dan dia tidak pernah jujur dengan Tuhan. Itu Anda akan terus hidup dengan topengmu, dan Tuhan akan satu hari Tuhan berkata, Anda tahu, kalau Tuhan lihat orang yang munafik terus, Anda pernah nggak ngerti? Ketemu orang ya, Anda sudah ngerti ini belangnya orang ini, tapi nipu terus. Tuhan bisa berkata, capek deh katanya, capek. Sungguhan, saya dengar dia mereka mau doa jam 12, saudara. Saya diam memang, saya bilang puji Tuhan. Di hati saya ngomong apa? Kayak dukun. Dan Roh Kudus ngomong ke saya. Dan dia berkata, terus kecepit sombong, katanya begitu. Apa kamu punya pilihan lain yang gak punya Tuhan? Ikut sembahyang. Kaget. Itu tadi
Mbah Dukun nih kalau gitu, ya toh? Lah kan Mbah Dukun toh saudara. Lah semua nek dukunnya ini Mbah Dukun. Nah, saya ngomong mereka, saya ikut berdoa. Kaget, sembahyang, melu pokoknya. Dalam hati saya bilang, apa boleh buat? Kecepit. Tidak ada konglomerat tolong saya. Cepit kayak begitu rupa. Saya bersyukur sih saudara. Diluruskan berkali-kali itu nolong sekali. Untuk membuat kita sadar betapa gawatnya sebetulnya yang di dalam kita ini. Malam pada kumpul doa kira-kira 80 orang waktu itu. Kayak wong edan saudara. Motor bahasa roh. Itu gedung diputar, dikasih minyak, tangking, segala macam. Sampai itu pernah muncul tuh. Bapak harus di depan gedung pintu sambil depaplang gini. Jam 2 loh. Belakangnya itu kan night club. Jam 2 kan ramenya orang masuk keluar. Sing lain di belakang, di dalam berdoa. Orang ketok orang. Saya kok ngedan gini. Kadang-kadang bagus ya. Tuhan ngajari rendah hati. Surah usah kemelinti-kemelintinan. Saya juga terus terang sampai sekarang saya berkata gini. Pak, itu soko Tuhan tidak. Saya nggak terlalu yakin dari Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan ya diam saja. Dia berkata, "Sben, Pak Popo." Sopir taksi itu berhenti pas di depan saya. Dibuka kaki, saya diinceng begini. Mungkin pikirnya, wong edan kalah keplek, saudara. Saya kalau mikir pengalaman saya bilang aja, gue ini waras atau gendeng sebetulnya. Tapi kalau Anda waras tidak dapat barang kayak begini, saudara. Iya toh? Nggak bisa. Kerjain selama 2 minggu. Sampai paro suaranya habis. Selesai jam 3, jam setengah 4, tiap hari. Minggu pun tidak libur, saudara. Habis kebaktian itu makan, balik gereja jam 12. Kurang 2 hari selesai, 2 minggu. Tuhan ngomong gini, kamu mau aku berkati sehingga kamu bebas dari jerat hutang. Makanya saya tulis buku bebas dari jerat hutang itu dari omongan Tuhan. Dan bahkan aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Saya ngomong apa? Tuhan, cocok banyak ngomong, langsung aja, langsung. Iki ditelepon bank, mati tenan, ayo langsung. Tapi lumayan loh Tuhan ngomong itu lumayan. Dan Tuhan ngomong gini, pakai caraku, bukan caramu. Nah, caramu gimana Tuhan? Nabur nang. Dia berkata, aku gak punya apa-apa, mobilmu jual. Persembahkan buat aku. Saya naik Mazda 323. Zaman dulu sudah ganteng banget tuh mobil itu, saudara. Saya jual laku 28 juta waktu itu. Tapi ternyata itu bukan pertama kali dia minta mobil saya. Nanti berikut-berikutnya itu banyak yang dia minta. Saya pikir minimal 4 atau 5 kali itu saya persembahkan mobil saya. Ini kok dengarin sudah lama Tuhan tidak utak-utik mobil saya, saudara. Mungkin tidak dikutak-kutik lagi naik Rolls Royce saya sekarang. Sekarang sudah Jaguar, saudara. Mungkin dia ngerep, ojo katanya. Wis nang kewai. Sebab bahaya nih. Jaguar diminta Rolls Royce. No, saya pengen Ferrari aja. Warnanya merah. Asik juga ya pendeta naik Ferrari. Ngelewati rob. Wah. Ferrari lewati rob. Silahkan tertawa dulu. Tapi itu proses sebetulnya. Dia ngajari. Dan waktu itu semua orang ambil bagian. Kasih korban. Charlie di sini enggak ya Charlie? Di mana ya orangnya ya? Lagi. Itu saudara, bawa tas ransel, kamarnya itu kotongnya diambil semua barangnya. Dompetnya, sepatunya, walkman-nya, dimasukin ransel, diberikan semua. Dan hari berikutnya ada satu keluarga, ngasih 1 kilo emas. Dan dia berkata, Pak ini bukan dari hasil kami. Ini barang warisan oma dan opa. Capnya emas itu Bank Batavia.
kuno, berikan. Saya masih ingat hari itu kami dedikasikan buat Tuhan. Terus dijual semua, masukkan ke bank. Persis 1 hari sebelum 2 minggu yang dijanjikan. Dan sejak itu, Tuhan berkati kami. Dan kita diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Hati ini, saudara, gampang begini. Tanggung jawab, pressure, tekanan. Ini bukan ngomong soal kemuliaan disanjung orang loh. Tekanan. Ternyata tidak gampang loh dilewati. Saya diberitahu minggu lalu atau 2 minggu lalu, Pak Sugi SMS ke saya, Pak, minggu ini kita bayar ini, kita sudah bayar ini, total semiliar berapa? Saya geleng-geleng. Dulu 265 juta, hampir 5 tahun. Saudara pikir itu bukan sebuah tekanan atau pressure. Tekanan, saudara. Tidak pernah jelas dari mana duitnya. Dan kalau Anda ikuti tiap Sabtu dan Minggu, saya kan tidak pernah berkata, ayo hari ini memberi lebih banyak, beri semuanya. Enggak, saya diemin aja kok. Saya ngajari Anda wajar aja. Sebab buat apa saya pompa-pompa Anda memberi kalau bukan dari maunya Tuhan. Nanti Anda nggak bisa makan, nyalahkan saya lagi. Iya kan? Tapi dari semua proses itu saya belajar. Yang di sini, saudara, tahan tidak ngadepi tekanan, tahan tidak ngadepin semuanya, atau kita main. Dan hati ini, kalau tidak lurus lagi, sebetulnya Anda tidak punya yang namanya hati hamba. Tidak akan tahan lama, saudara. Percayalah. Ke depan ini akan ada begitu banyak perubahan. Sampai semua kenyamanan kita mungkin akan diambil. Tapi di situ akan kelihatan. Anda itu main tidak hati. Atau engkau lurus di hadapan Tuhan. Sekarang mari kita lihat sebelum kita selesai. 1 Korintus pasal yang keempat. Simon tadi kalau Anda perhatikan. Apa yang dia alami ketika orang akhirnya berpaling dari dia, bagaimanapun itu memahitkan hatinya. Dan kepahitan hati itu bisa menciptakan niat-niat yang tersembunyi. Itu beberapa ungkapan yang Petrus katakan. Dan akhirnya di depan Tuhan, itu jadi jahat. Orang yang tidak tahan dengan tekanan, kemuliaan, tanggung jawab yang Tuhan beri, tiba-tiba hatimu akan pahit. Karena engkau mengharapkan orang memberikan sebuah recognition. Orang memberikan apresiasi. Orang bahkan memuji. Ketika itu tidak ada, tanpa sadar bisa pahit. Nah, kalau kepahitan dipendam, nanti niat jahatnya mulai keluar. Saudara harus sadar, kita tinggal di Indonesia, kita orang Indonesia, sebagian besar kita ini orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu tidak ketok di luar. Tapi mboten kepanggih, saudara. Kerisnya aja di belakang. Di depan santun banget. Begini. Anda tahu kalau Anda pakai budaya Jawa itu kan ya? Buku. Tapi di belakang punya yang mematikan. Ngerti, saudara? Sampai titik tertentu. Cabut dari belakang. Kalau orang tidak ngerti, dilihat dari penampilan terus, nggak lihat dalamnya, Anda terkecoh. Nah, kalau kita tidak bisa ngatasi ini, bengkak-bengkoknya hati, ujungnya seperti Simon, kepahitan. Begitu engkau kepahitan, niat di hatimu akan muncul sesuatu. Dan biasanya tidak akan frontal, karena dia akan belak-belok juga. Tapi itu di depan Tuhan jahat. Dan Tuhan berkata kepada orang yang lurus, aku berlaku lurus. Kepada orang yang berbelat-belit, aku berlaku apa? Belat-belit. Nah, sebelum saya teruskan dengan 1 Korintus ini, saya mau berikan warning kepada Anda.
Beberapa hari yang lalu ada seseorang diberi Tuhan mimpi. Mimpinya jelas banget. Makanya Anda perlu dengerin. Di dalam mimpi itu dia melihat setiap hamba-hamba Tuhan diberi Tuhan satu botol anggur atau minuman tertentu. Dan orang ini melihat wajah-wajah beberapa itu wajah-wajah kita itu juga di situ. Di dalam botol itu sudah ada takarannya. Tiap orang di botol itu ada takarannya. Boleh minum berapa gelas. Tetapi rupanya apapun dalam botol itu yang Tuhan beri, rasanya enaknya luar biasa. Sehingga waktu diminum satu gelas, semua berkata, enak banget. Dan hampir semua nuang lagi, melebihi apa yang ditakarkan. Dan akibatnya ada banyak hamba-hamba Tuhan itu, sempoyongan, mabuk, jatuh, jalan pun sambil merangkak. Dan dia lihat beberapa wajah-wajah kita ini merangkak, saudara. Bangun pun tidak bisa. Padahal jalannya makin lama makin naik. Dan di ujung jalan itu ada jurang. Yang memang nggak terlalu lebar, tapi harus dilompati untuk sampai ke seberang yang luar biasa. Dan kalau sudah mabuk, selokan pun seringkali orang tidak bisa melewati. Dan dia lihat banyak yang tidak bisa lewat. Sebetulnya apa sih itu, saudara? Menurut saya sih, itulah yang namanya kehormatan. Itulah yang namanya jabatan. Itulah yang namanya kekayaan. Semua yang kalau kita nikmati, kita berkata, enak tenan. Terus kita berkata, lagi Dan hampir semua minum lebih dari takaran. Terus sempoyongan mabuk dan tidak kuat. Bukankah itu peringatan? Karena cinta Tuhan buat kita. Dan Tuhan berkata lagi-lagi, itu soal hati, saudara. Ke depan akan seperti apa? Tergantung dari hati kita. Lihat 1 Korintus pasal yang keempat. Kita akan selesaikan dengan ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tuhan mau berkata begini, aku itu ingin percaya, aku ingin kamu bisa dipercayai. Saudara tahu, seorang pemimpin yang berbahagia itu menurut saya begini. Kalau dia bisa tiap kali tidur dengan nyenyak, tanpa takut, orang-orang sekitarnya sedang bermain di belakangnya. Itu bahagia banget. Kalau Anda pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap kali Anda tidur, seseorang bermain di luar. Itu pemimpin yang harus didoakan. Saya teringat orang bernama Napoleon Bonaparte. Dalam perang besar terakhir di Waterloo, dia dikalahkan oleh seorang jenderal Inggris bernama Wellington. Anda tahu kenapa dia kalah waktu itu? Ketika perang sedang berlangsung, dan dia di atas angin, saudara, tiba-tiba perutnya kesakitan. Dan dia jatuh, dia rebah dari kudanya. Bukan ditembak musuh loh. Dia kesakitan perutnya. Kemudian digotong ke kemahnya. Dan para komandannya berkata, istirahat sebentar, jenderal. Istirahat sebentar. Pada waktu itu, cannonnya, meriamnya Perancis itu menggempur posisi pasukannya Wellington. Dan Wellington berkata begini, mundur sedikit. Karena ajudannya mati. Diperintahkan mundur sedikit. Sejarah mencatat, begitu pasukan berkudanya Napoleon, komandannya seorang jenderal, lihat Wellington mundur, dia tahu loh perintah Napoleon, jangan maju sebelum aku perintahkan. Dan Napoleon mau masuk ke kemahnya,
Sebab dia tahu butuh sekian waktu lagi untuk bisa memukul mundur betul Wellington. Tapi Napoleon masuk di kemah. Sakit, perutnya kesakitan. Kram mungkin. Jenderal yang pimpin pasukan berkuda yang besar itu lihat. Dia berkata, serang sekarang. Tanpa diperintah. Diambil inisiatif. Di mana bedanya, saudara? Napoleon itu lihat seluruh medan. Jenderal ini hanya melihat satu sisi. Waktu dia menyerang ke arah Wellington, sebetulnya pasukannya masih utuh. Hanya terdesak mundur sedikit. Itu puluhan ribu tentara Napoleon dibantai habis hari itu. Waktu kegaduhan terjadi, dia keluar di papah. Dia lihat, dia meratap. Dan dia berkata, tidak bisakah aku berbaring sebentar saja? Dia jerit, saudara. Dan hari itu di Waterloo, Napoleon dikalahkan. Dan dibuang ke Pulau Saint Helena sampai menjelang, sampai akhir hidup. Kalau Anda ke Paris, ada makam Napoleon Bonaparte di sana. Saya pernah lihat makamnya. Dia teriak, dia bilang, tidak bisakah aku hanya berbaring sebentar saja. Yesus berkata, Alkitab mengatakan, Paulus berkata, pada akhirnya nih, yang dituntut dari para pelayan Tuhan, dia mau berkata, bahwa ternyata mereka bisa dipercayai. Kadang Tuhan berkata, tidak ada tempat buat aku meletakkan kepalaku. Mungkin juga dia berkata, tidak sempat. Gua meleng dikit aja. War PDW semua. Saudara ngerti gak keluhan hati Tuhan itu? Dia cari orang yang dia bisa percayai. Yang hanya jalan karena perintahnya dan ngerti hatinya. Tapi itu langkah. Saya berdoa kita jadi kabel yang kuat. Buat Tuhan salurkan kuasanya lewat hidup kita. Teruskan saudara. Bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ada pepatah berkata bahwa tembok itu punya mata dan punya telinga. Kadang-kadang Alkitab juga berkata jangan kamu ngerasani orang besar atau orang kaya. Nanti burung akan menyampaikannya. Kadang-kadang ada orang-orang diurapi seperti Mordekai yang bisa mencuri dengar apa yang orang-orang ingin perbuat terhadap Ahasveros. Tapi yang lebih mengerikan dari itu akan ada waktunya ketika Tuhan singkapkan semua niatan hati kita. Itu mengerikan sekali. Ayat 6 dan 7 terakhir sebelum kita selesai malam ini. Dan saya mau berdoa supaya Tuhan beri kita hati hamba dan dibalikkan hati yang mau melayani Tuhan dengan tulus. Paulus berkata, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Setiap orang punya batasan, jangan dilewati garis yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Waktu itu sudah mulai ada friksi. Sebagian berkata aku golongan Apolos, aku golongannya Paulus, aku golongannya Tuhan Yesus. Semua orang berkata, aku ini kelompoknya ini, kelompoknya ini, kelompoknya ini. Dan di belakang pengelompokan itu,
ternyata sebuah kesombongan. Sombongan artinya Anda merasa lebih dari orang lain. Sudah sebuah hati yang tidak lurus, tapi sudah mulai main di dalamnya. Ayat terakhir, saya harap Anda tidak akan lupakan dalam hidupmu. Alkitab berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ada banyak orang merasa bahwa tanpa dirinya segala sesuatunya tidak akan jalan dengan baik dan menempatkan dirinya jadi orang penting. Tapi dia berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Tuhan mau berkata, semua yang kamu punya itu pemberian Tuhan loh. Bukan karena kemampuanmu sendiri, tapi semua itu pemberian Tuhan. Saudara, saya ingin ambil waktu 1-2 menit, coba minta Roh Tuhan melihat apa yang ada di hati kita hari-hari ini. Semua kalau ditanya mungkin akan berkata, oh saya benar, saya oke, saya baik. Tapi kejujuran di depan Tuhan akan menolong kita untuk jadi kabel yang layak buat sesuatu yang besar yang sedang dan akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mimpi itu memberikan sebuah warning, sebuah peringatan. Ada satu orang lagi yang mendapatkan mimpi. Di mimpi itu lihat saya dengan satu orang hamba Tuhan lagi di tempat yang seperti kayak cekungan, kayak kolam gitu, bawah kering. Tiba-tiba ada nama, ada orang yang memanggil-manggil. Dan orang yang bersama dengan saya merespon panggilan itu. Dia naik. Dan dia menginjak akan sebuah papan yang mestinya membawa dia ke atas. Waktu diinjak, itu papan ternyata jebakan. Terperosok, bulus. Berdarah semua mukanya. Dia mencoba ngomong sesuatu, tapi akhirnya jatuh dan mati, terlalu parah lukanya. Hari-hari ini ada banyak pancingan setan untuk mengajak kita keluar dari tempat yang di bawah, dari kerendahan hati kita. Kita mau tunjukkan siapa kita. Kalau orang tunjukkan siapa kita, saudara akan dengan cepat disambar setan. Ada lelucon, saudara, saya mau cerita. Saya harap ini Anda akan ingat sampai besok pagi. Tentara Israel dan Arab sedang berhadapan-hadapan dalam pertempuran Timur Tengah. Siapa lengah, tembak. Muncul, tembak. Dari semua pada tiarap. Lalu tiba-tiba ada orang teriak-teriak panggil nama. Berkata teriak begini, Yehuda! Gak ada yang nyaut. Simon! Gak ada yang nyaut. Benjamin! Gak ada yang nyaut. Terus dia teriak, Abdullah! Aneh katanya. Dar mati saudara. Aneh. Lelucon saudara. Biarkan kalau Tuhan panggil Anda berkata aneh, dan Anda masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau itu pancingan setan, yang berkata begini, misalnya Yuli di depan saya, Yuli, kamu tidak dianggap orang loh. Kamu sudah melakukan begitu banyak. Tidak ada orang ngertiin kamu. Tidak ada orang peduli kamu. Kamu tidak layak diperlakukan begitu. Dan dia berkata, aneh, iya, kenapa nggak layak ya, nggak layak ya. Kena, saudara. Seseorang mungkin datang ke Budon berkata, gue dinyek loh, mimpin sekolah. Kamu aja tidak pernah ikut pendidikan guru. Omongan itu membuat dia, saya buktikan saya bisa. Jatuh, saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak pancingan. Ada begitu banyak tarikan. Untuk kita tidak lagi punya hati hamba. Kita ingin
apa yang kita punya diakui. Kita ingin melakukan apa yang kita suka, bukan apa yang Tuhan suka. Dan itu berbahaya sekali. Saya berdoa, saya sungguh berdoa, semua Anda bisa ngerti apa yang Tuhan mau pesankan pada hari ini. Jangan nyimpang dari jalannya. Biarkan kita tetap punya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Ambil waktu sebentar, 1-2 menit, arahkan hatimu ke Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Sembayang, saudara, sembayang. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tahun 92 saya ikut KKR Benihin pertama kali. Saya pulang dari KKR itu, teman-teman saya bertanya, kamu bawa oleh-oleh apa dari Benihin? Saya masih ingat saya berkata, menyenangkan hati Tuhan. Jujur saudara, saya ditertawai. Mereka berkata, oh kalau itu kita sudah ngerti, gak usah jauh-jauh. Saya bilang, buat saya itu hal baru. Tapi pengetahuan dengan pengertian itu berbeda. Anda boleh sudah tahu, Anda belum tentu mengerti. Amen, saudara. Hidup kita ini dalam kendali Tuhan. Dia melihat semua yang di dasar hati kita. Biarkan Anda bukan hanya tahu, tapi engkau mengerti. Minta ke Tuhan hati hamba, saudara. Gak ada belak-belok, gak ada belat-belitnya. Lurus di depan Tuhan aja. Maka Tuhan akan menjadikan Anda saluran yang luar biasa. Mari angkat tanganmu sama-sama. Naikkan lagu ini, inilah yang ku punya. Dan datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya. Thank you Lord. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari berdiri sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan lagi, inilah
punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, sebelum kita berdoa sama-sama, kemarin saya diberkati Tuhan. Ada seorang bapak anak Tuhan, dia punya tailor, dia mau buatin saya jas. Saya bilang, bisa jadi enggak tanggal 7 Juli? Wah, 2 minggu selesai Pak. Jadi kemarin saya datang diukur. Saya tidak pernah jumpa dia pribadi langsung sebelumnya. Dia dengar khotbah saya lewat radio Rema, dia diberkati, jadi ingin memberkati saya buatin saya jas. Lumayan. 2 setel jas, 1 setel safari, dibuatin baju 2. Kainnya bagus, kain import semua. Dia betul lagi dengerin Rema di tempat dia, di tempatnya dia. Sambil diukur badan saya ini, saya dengar seorang hamba Tuhan lagi khotbah di radio Rema. Dia berkata begini, kalau Anda sedang gagal, kalau engkau gagal, engkau akan mendapatkan teman sejati. Orang kalau lagi terpuruk, orang akan mendapatkan teman sejati. Tapi kalau Anda sedang berhasil, engkau hanya akan punya teman dan sahabat palsu, tapi musuh sejati kamu juga punya. Saya renungi omongan hamba Tuhan ini. Pak Hasan Suhendra lagi khotbah di Rema kemarin. Dia berkata, kalau Anda gagal, Anda akan dapatkan sahabat sejati. Siapa mau berteman dengan orang gagal, itu pasti sahabatmu. Siapa mau berteman dengan orang berhasil, belum tentu dia sahabatmu. Mungkin sahabat palsu. Tapi pasti dia berkata, Anda akan punya musuh-musuh sejati. Saya renungin, saya bilang, iya ya, manusia itu kok bisa begitu ya. Tuhan berkata, engkau tertawa dengan yang tertawa, menangis dengan yang menangis. Kita bisa menangis dengan yang menangis, tapi susah tertawa dengan yang tertawa itu. Kita bisa marah dengan yang tertawa, kita bisa tertawain mereka yang sedang menangis. Jahat banget seringkali kita ini. Dari mana sih sumbernya, saudara? Di sini loh. Di sini. Saya ngomong jujur dengan saudara. Pada hari kita buat pemancangan tiang pertama, Holy Stadium ini, dan malam saya umumkan persembahan kita 21 miliar. Detik itu saya tahu satu hal, saya kehilangan tanda petik beberapa teman saya. Mundur aja, dengan segala alasan berkata mencap, ini sudah pendeta besar, memang badan saya besar, pendeta besar, hamba Tuhan gede, dan tiba-tiba buat jarak aja. Tiba-tiba saya merasa, kemana? Yang tadinya bisa telepon langsung, telepon lewat orang lain dengan berkata, aku gak enak telepon langsung, kan sekarang jadi pendeta besar. Hanya masalah uang 21 miliar saja. Hati orang bisa goyang. Goyangan, saudara. Saya berdoa,
Tuhan akan tiap saat meluruskan hati kita. Biarkan dalam keadaan apapun, hati ini benar di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat hati kami semua. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung dalam hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Kami boleh tutupi dengan apapun, tapi kami tahu itu sia-sia. Malam ini kami hanya minta, luruskan hati kami di hadapan-Mu. Luruskan lagi hati kami di hadapan-Mu. Buang semua yang berbelit-belit, luruskan semua yang bengkok. Biarkan hati kami didapati benar di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ambil waktu sembahyang, ambil waktu doa. Sendiri sembahyang, bereskan sendiri. Bereskan. Bereskan saudara, bereskan. Taruh satu tanganmu di dada saudara. Bilang, minta ke Tuhan, Tuhan, beri hati yang benar di hadapan Tuhan. Balikkan ketulusan hati. Luruskan lagi hati kami. Tuhan, di tengah-tengah kita, luruskan lagi hati kami. Minta sama Tuhan. Kita nggak bisa. Minta. Luruskan lagi hatiku. Semua yang belat-belit, semua yang tidak lurus, semua yang pahit, semua kekecewaan, semua kesombongan, semua rasa ingin membuktikan. Minta sama Tuhan, cabut semua. Kiara batas syakara matakan. Tolong Tuhan. Inilah yang kupinta hati sebagai hamba. Inilah yang kupinta. Minta saudara. Hati sebagai Minta. yang mau taat